Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Dundian Sepedaan. Nah, seperti biasa pagi ini kita akan goes hari Minggu bareng teman-teman. Cuman bedanya kali ini rutenya ya, kita akan tidak ke Jakarta, tapi akan ke Tangerang. Lalu kita juga nggak akan pakai sepeda yang biasanya saya pakai. Apa itu sepeda yang akan saya pakai kali ini? Ini dia. Nah, ini nih dia teman-teman sepedanya. Ini adalah sepeda lipat Brompton. Gak usah dijelasin lagi lah, semua orang pasti tahu dengan sepeda Brompton. Walaupun dia bukan pesepeda tapi tahu karena ini sepeda belakangan trending ya. Tapi ini bukan sepeda Brompton baru ini teman-teman ya. Ini sepeda tahun 2016, sudah lama banget. Jadi sekilas memang sama ya dengan yang baru 2020, karena memang Brompton itu sejak ciptain nggak banyak perubahan-perubahan. Misal perubahan minornya itu kalau teman-teman lihat di sini kan ada shifter nih, shifternya di atas. Kalau yang baru di sebelah sini gitu. Sisanya sih nggak banyak yang baru nih, tapi ini masih kinclong like new ya, like new nih. Lihat nih, ini tipe raw leather itu dia raw, nggak dicat, jadi habis dilas-las gini langsung aja dipernis gitu leather. Jadi kesannya itu klasik, terus apa ya, raw aja, gue suka gitu. Jadi mirip-mirip titanium gitu, titanium look. Lalu dia itu M6L, artinya M itu stangnya model M begini, kalau S itu yang lurus. Dulu ada juga P yang kayak kupu-kupu ya, sekarang udah nggak ada. Lalu 6 itu artinya giginya ada 6. Jadi yang di dalam itu 3 di internal, ditarik pakai ini Strumi Archer. Lalu di yang sprocket luarnya itu ada 2, jadi 2 kali 3 6. Nah, nanti kita akan tes apakah sepeda ini itu bisa performanya atau di genjotnya paling nggak mendekati, pasti lebih enak sepeda saya yang sebelumnya ya, sepeda saya yang satunya, si Pias Karab, karena ya dia emang sepeda jalan. Nah, ini kan sepeda santai, apakah tetap bisa untuk nanjak-nanjak, apakah cocok dengan badan saya yang beruang ini kan, katanya kayak beruang sirkus kalau naik sepeda ini. Nanti kita akan tes. Nah, ngomong-ngomong soal sepeda ini, wah, sepeda mewah dong. Enggak sih, ini sepeda ini nggak mahal, relatif tidak mahal dibanding dengan sepeda Brompton yang baru-baru itu. Karena ini seperti saya nggak sebut harga karena harganya gelap, cuman saya akan kasih clue aja bahwa bedanya ini dengan Brompton yang baru itu sampai 20 juta. Selain ya mungkin karena ini sepeda lama ya, sepeda lama banget 2016. Selain itu juga bekas kan, juga ini belinya difasilitasi oleh Om Odi, terus beli ke temennya Om Odi. Jadi harga temen lah, dia emang harga khusus sebelum dia biasanya kalau jual di itu juga lebih 5 dikit lah gitu. Pokoknya ini murah, relatif murah, makanya saya beli gitu. Kalau yang baru sih aduh nggak cukup duitnya. Yang penting punya sepeda lipat. Kenapa? Karena kita kalau mau goes loading seperti kayak ini nih, habis ini kan goes pakai mobil nih, di loading ke luar kota, itu susah tuh kalau sepeda gede. Kalau sepeda lipat ya tinggal dilipat. Nah, dari dulu memang saya itu pengen punya Brompton, tapi nggak ini mulu tuh, nggak sempet beli. Akhirnya sampai ada kasus Garuda itu harganya makin melambung, makin nggak kebeli gitu. Ya sempet mau mengubur impian untuk beli Brompton sih. Kalau harga ini normal sih saya nggak minat lah beli barang yang harganya kayaknya jauh di atas value-nya gitu. Tapi akhirnya ya inilah jalan tengahnya, beli yang second dengan harga yang masih reasonable lah. Nah, ini juga terima kasih dibantu Om Odi. Ini sebagai pertanggungjawaban Om Odi, karena sebenarnya yang pertama kali mengenalkan saya sepeda Brompton dan membuat saya keracunan tuh Om Odi sebenarnya, Om Odi Project Pop itu. Oke teman-teman, kita langsung aja ke tempat tikum dengan teman-teman sambil kita nanti review nih. Nah, enak gak sih sebenarnya sepeda Brompton yang banyak
cari orang-orang itu, jangan-jangan rasanya lebih enak sepeda yang sekarang ini lagi teman-teman pakai gitu. Nah, nanti kita bahas nanti kekurangan dan kelebihannya sepeda Brompton. Oke teman-teman, jadi kita ini lagi ya, lanjutin lagi. Jadi kekurangan dan kelebihannya Brompton. Jadi ini teman-teman saya juga pakai Brompton. Jadi dari kelebihannya dulu ya, seperti tadi itu. Ini kita sekarang lagi di BSD ini ya. Jadi sepeda ini bisa di loading. Nah, jadi Brompton itu menurut saya adalah seli yang paling ringkes, ya. Coba dibandingin dengan merek lain tuh pasti dia yang paling ringkes. Itu yang juga membuat saya suka dengan seli ini, karena ringkesnya tadi itu. Ya bannya kecil 16, karena dia sengaja pakai ban 16 biar ringkes gitu. Lalu juga foldingnya 3 itu ringkes banget, yang sekarang banyak di KW itu sangat satu kelebihan Brompton. Nah itu kelebihan satu. Kelebihan kedua adalah dia itu brandnya pasti sekarang orang dia masuk dengan luxury goods ya, jadi atau barang mewah bagi sebagian orang. Bagi yang nggak ngeliat fungsinya juga dia bisa buat pride-nya segala macam itu. Saya nggak akan bahas itu karena saya nggak setuju sih. Karena kalau Brompton dimasukin barang mewah itu membuat kita yang punya Brompton juga, yang orang sepeda lama juga ngeri digogal, ngeri apa gitu. Itu kalau saya sendiri malah nggak setuju itu gitu. Lalu itu kita skip aja sebagai kelebihannya ya. Kelebihannya untuk investasi juga, banyak yang belinya murah dijual dari mahal segala macam. Lalu kemudian apalagi ya kelebihannya, sepeda ini kalau ini juga ada di seli lain, yaitu bisa dipakai semua anggota keluarga. Nah kalau sepeda saya yang sebelumnya itu kan cuma saya sendiri yang bisa pakai, karena kan ada fittingnya, ada size-nya yang spesifik. Size-nya sama pun kalau fittingan seatpost-nya segala macamnya beda ya beda. Nah kalau Brompton itu bisa dipakai dari saya yang tinggi sampai ke anak saya itu si Sofia, dia juga pakai ini sepeda. Nah itu kan akhirnya membuat sepeda ini serbaguna gitu. Misal kalau sepeda saya yang satunya yang Vias itu cuma saya yang bisa pakai, lalu saya beli sepeda yang mungkin jenis lain tapi yang size-nya sama, cuman saya yang bisa pakai. Nah tapi kalau yang satunya Sally atau Brompton itu saya bisa punya 2 sepeda, yang satu bisa dipakai anak saya, istri saya, adik saya segala macam. Jadi ini bisa menjadi sepeda buat rame-rame. Nah itu kelebihannya. Lalu ya ini upright position ya. Kelebihan berikutnya yaitu posisinya itu tegak. Jadi bagi orang-orang yang punya masalah dengan tulang belakang, atau yang nggak bisa posisi gue yang nunduk atau begini apa namanya, posisi yang aero atau agresif. Nah ini cocok nih, ini upright. Walaupun saya sih agak kagok, biasa nunduk tapi tiba-tiba begini. Nah tapi itu kelebihannya bagi banyak orang ya. Nah itu kelebihannya juga ini. Nah ini kan tanjakannya, saya kira kan berat pakai Brompton. Ternyata giginya ini walaupun cuman 3x2, 2x3, ternyata tanjakan apapun dilahap. Bahkan di tempat saya itu ada tanjakan ekstrim tuh, itu kuat pakai gigi ini yang eksternal, yang internal sampai pol, sama internal di sini atau yang lebih ringan lagi kuat. Jadi kalau untuk nanjak di perkotaan, atau kalian yang suka nanjak tuh beli yang tipe M6L, yang 6L lah, yang 66, atau yang beli yang kecepatannya atau gearnya 2x3 atau 6. Nah kalau suka yang datar-datar itu pakai yang 2 apa 3 ya, itu cukup. Tapi kalau 2 yang 3 saya nggak yakin juga bisa nanjak. Tapi balik juga ke dengkulnya ya. Kalau dengkul istri saya sih dia nggak kuat ya nanjak kayak ini. Nah ini lumayan tanjakan, nggak ganti gigi saya.
itu beberapa kelebihan Brompton ya. Jadi oh ya, dia karena bentuknya yang rapi itu dia, atau ringkes, dia jadi bisa masuk ke MRT, KRL segala macam ya, sepeda Sally lain yang lipatannya gede bisa. Cuman kalau kita pakai Brompton itu kita nggak ganggu orang lain karena dia kecil, bisa taruh di sela-sela kaki kita gitu. Nah, misal kita pakai baju kerja nih ya, nanti taruh di sela-sela kaki kena gemuknya di rantai tuh. Nah, itulah hebatnya Brompton. Lipatannya itu ketika full folding, dia itu menyembunyikan grease area atau bagian-bagian yang ada gemuknya atau grease-nya itu, kayak rantai, daftarin segala macam itu di lipatan tengah. Jadi aman dari mengotori celana sendiri dan celana atau baju orang lain. Nah, itu kelebihan. Kelebihan berikutnya adalah aksesoris. Jadi Brompton ini karena merek yang terkenal, banyak peminat, maka aksesorisnya itu melimpah dibanding dengan Sally yang mungkin mereknya jarang dikenal gitu. Nah, karena aksesoris dan part melimpah, menurut saya itu wajib ya. Jadi suatu saat ketika kita mau benerin itu nggak susah, atau mau memodif. Dan Brompton ini kalau mau dimodif itu waduh, banyak banget opsinya gitu. Nah, itu saya suka karena saya biasanya hobi saya adalah utak-atik, baik motor, sepeda itu saya beli lalu saya akan upgrade pelan-pelan sambil nabung gitu. Lama-lama jadi bagus juga speknya. Jadi saya bukan tipe orang yang sekali beli langsung spek bagus gitu. Bahkan second nggak masalah, asal habis itu kita upgrade jadi lebih bagus dari sepeda standar baru gitu. Nah, itu yang ada di Brompton tuh banyak lah, mau lo ganti Brooks, titanium part segala macam tersedia di market. Bahkan yang versi murahnya ya, atau versi budgetnya yang biasanya Cina punya, kalau di Brompton tuh ada Asiovic, nah, itu bisa, atau non merek juga banyak tuh part titanium non merek. Jadi bebas lah kita. Saya kelebihannya satu lagi lupa, kelebihan salah satunya itu adalah standar ya. Kalau sepeda lain itu kita harus pasang standar, yang itu akan menambah berat. Lalu kalau di sepeda itu kadang-kadang mengganggu operan juga kalau di bawah. Nah, kalau Brompton itu nggak perlu standar, tinggal dilipat bagian belakangnya udah bisa jadi standar itu. Kalau masalah kekurangan, nah nggak ada gading yang tidak retak teman-teman. Jadi selain kelebihan itu pasti juga ada kekurangan. Kekurangan Brompton nomor satu menurut saya, kalau untuk saat ini yaitu tadi harganya tidak bisa dibilang murah, bahkan super mahal ya, yang nggak harga gorengan. Alhamdulillah sih saya nggak terjadi korban harga mahal itu. Nah, itu terus kemudian karena harga itu juga selain masuk kelebihan tadi juga jadi kekurangan. Jadi kekurangannya itu adalah, nah, kita itu rawan jadinya ya. Bahkan saya ingat waktu itu ada selebgram yang goreng Brompton. Wah, ada yang nawar sepeda saya 500 juta gitu, malah diomelin sama anak Brompton, anak Brompton yang lama. Kayak gitu, lu jangan gitu dah. Ntar yang ada orang yang punya Brompton yang memang bener-bener pakai untuk fungsinya ya, misalnya seperti saya, itu akan jadi rawan nanti dibegal orang, karena orang tahu sepeda itu mahal tuh. Jadi memang sebenarnya ngeri sih sepeda itu sekarang, karena gini, nyolong sepeda itu lebih mudah daripada nyolong motor, tetapi harganya lebih tinggi, relatif lebih tinggi dari beberapa motor. Itu yang membuat kemudian maling banyak yang ngincar sepeda. Selain juga mengincar pas sepeda untuk dijamret HP-nya ya, ngincar sepeda sih ada juga. Nah, ngerinya kan itu. Nah, karenanya itu menurut saya jadi kekurangan itu. Nah, teman-teman banyak juga nih teman-teman yang mau goes Brompton pagi-pagi sendirian jadi takut karena bisa nanti dibegal atau apa, mau ninggal Bromptonnya takut hilang karena gampang dicangking juga tadi kan. Nah, itu. Nah, kemudian kekurangan berikutnya, Brompton ini berat, relatif berat ya. Bayangin sepeda yang kecil ini sama sepeda
saya pias, ternyata beratnya hampir sama. Ini saya timbang 11,9 kilo. Jadi awalnya saya kira Brompton itu ringan, ternyata beratnya 11,9. Ini ya, ini yang tipe M6L Lowrider ini saya timbang tadi itu 11,9. Teman saya malah 12 katanya dia, yang depan Mas Faiz 12an. Intinya sih tidak ringan ya, karena bahannya kan kromoli dia. Memang kromoli itu atau steel itu kelebihannya adalah lentur, awet, segala macam, cuman berat. Tapi sepeda Pias saya itu juga beratnya hampir sama, terus ini lebih gede ya. Nah, itu masalahnya. Mungkin masalah ini akan bisa direduksi dengan T-parts ya, atau bagian ini ganti titanium, seat postnya titanium segala macam, akan mengurangi. Saya ganti klemnya aja itu titanium, yang lain belum. Nah, dipanteng berat, terutama bagi cewek. Istri saya bilang, "Mas, berat." Bisa juga sih didorong ya, tapi bagi yang nyari yang ringan, ini nggak ringan, kecuali pakai tipe yang super light ya, yang titanium, Brompton titanium. Itu cuma raknya doang itu sama forknya. Ini nggak tahu itu seringan apa juga, saya belum tahu, belum pernah nyoba. Lalu ke kelemahan berikutnya adalah dia ini Sally ya. Bagi yang suka mungkin naik road bike, naik yang rigid sepeda jalan, ini akan terasa nggak rigid ya. Itu juga nggak terjadi di Brompton aja, terjadi di semua Sally. Nah, kemudian kelemahan kemudian nggak stabil karena bannya kecil, ininya tinggi. Buat orang-orang tinggi seperti saya ini relatif nggak stabil. Ini contoh, lari kan dia. Kalau saya pakai sepeda road saya atau sepeda gravel saya itu, saya bisa lepas tangan sampai ujung sana tanpa berhenti ya, tanpa berhenti tanpa jatuh. Ini nggak bisa. Kemarin Mas Faiz, teman saya juga jatuh naik Sally gara-gara cuman pegang satu tangan, kena gajurutan seperti ini. Lihat nih tuh. Dia juga kalau kena posisi tidur nggak bisa kenceng atau siap-siap jatuh. Jadi bagi yang suka kenceng-kenceng juga harus waspada. Biasanya sih anak Sally yang kenceng-kenceng tuh pakai ban 20 ya, 20. Nah, itu kelemahannya ya. Tapi kan ini sebenarnya santai sebenarnya. Salah juga kita kalau pakai kenceng gitu. Lalu oh iya, sistem gearnya, dia pakai internal gear Strumi Archer. Paling tidak bagi saya dan bagi teman awam yang lain, ini agak susah nyervis sendiri. Belum kenal, saya lagi pelajari. Awalnya mau nyopot ban aja udah susah, nggak pakai quick release kan. Nah, dibanding dengan sepeda-sepeda kita yang pakai quick release atau TA yang gampang nyopotnya, ganti bannya gampang. Lalu sistem gearnya juga eksternal, gampang diganti. Nah, teman-teman banyak yang ganti tuh berbeda dengan eksternal, karena mungkin internalnya agak susah di otak-atik, cari belajar. Tapi saya akan belajar karena bengkel jauh. Semua harus saya pelajari sendiri. Bahkan untuk buka ban pun kita harus belajar lagi tuh, karena nggak sama dengan sepeda-sepeda kebanyakan. Memang harus bengkel biasa, di bengkel salah satu R, misal R aja, masukin Brompton untuk kencengin satunya, dia bingung gitu ya, karena dia emang biasa nanganin sepeda pada umumnya ya, sistemnya itu juga jadi salah satu kelemahan nih sepeda ini nih. Jadinya nggak segampang sepeda pada umumnya nih kalau kita mau ngutak-atik. Jadi kita harus belajar ini ya, mengenal sepeda ini spesifik gitu. Jadi nggak semua bengkel itu bisa ngerjain. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus punya langganan bengkel, harus mungkin seperti saya, harus kita bisa ngakalin sendiri ya. Belajar di YouTube ada lah, itu solusinya itu. Dan ini perlu teman-teman tahu juga. Tapi juga kata teman-teman yang suka pakai Brompton, kata dia gini,
kalau kita ada masalah gimana, tinggal dilipat naik ojek. Bener juga sih, itu jadi ini juga tuh, jadi bagian kelebihan juga tuh, gampang kalau ada trouble lipat. Bahkan ojek motor pun bisa kan, kita tinggal tenteng atau pangku bisa deh. Nah, kelemahan berikutnya, karena ini ringkes, gampang dicolong orang juga, jadi security-nya agak kurang gitu. Terutama bagi ada yang trader ya, yang suka asal taruh. Jadi kalau Anda lipat, taruh di tempat yang aman ya aman. Kekurangannya salah satu lagi adalah selain nggak stabil itu, dia kalau di jalan yang halus begini itu enak, smooth. Memang kan dia made for city ya, untuk di kotaan ya. Itu kota di Inggris yang jalannya lurus. Tapi kalau ketemu yang agak kasar dikit kayak gini aja, misalnya, nah begini aja nih, udah padahal dia ada suspensinya ya, suspensi itu udah nggak enak. Jadi enaknya kalau ketemu yang ini lurus begini. Oke teman-teman, itu tadi kelebihan dan kelemahan Brompton itu apa aja nih ya. Review singkat saya iseng sambil sepedaan minggu-minggu. Jadi untuk panduan teman-teman bagi yang mungkin mau membeli Brompton atau mau tahu tentang sepeda Brompton ya, itu menurut opini saya, mungkin beda orang akan beda feel juga ya. Ini mungkin lebih cocok adalah review dari orang yang biasa pakai sepeda gede atau sepeda ban gede, sepeda road, sepeda gravel atau MTB dulunya, lalu main Sally yang ban 16. Nah itu yang kira-kira dirasakan. Maka bagi teman-teman yang pengalaman bersepedanya seperti saya, ya ini mungkin bisa jadi sedikit masukan gitu. Nah bagi teman-teman lain yang punya pendapat berbeda, silahkan disampaikan di kolom komentar. Silahkan biar teman-teman yang lain juga bisa tahu nih kalau ada pengalaman berbeda segala macam ya. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Saya masih akan terus goes bersama teman-teman saya ini. Seperti biasa, kalau suka silahkan like, silahkan di share, silahkan juga subscribe jika berminat. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai jumpa di video-video sepeda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.